Shalom teman-teman, berjumpa kembali di channel Kristen Indonesia. Dalam video kita kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian dari seorang murtadin ya. Beliau lahir dari keluarga muslim ya dan tumbuh besar dalam lingkungan muslim, bahkan sekolah di sekolah muslim gitu ya. Dan tentu saja sudah belajar agama Islam dengan sangat baik sejak kecil. Tetapi kemudian dia memutuskan untuk murtad meninggalkan Islam. Wow, ini keputusan yang luar biasa teman-teman ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksiannya. Apa alasan dia murtad? Apa yang dia alami? Kok bisa berani memutuskan untuk murtad ya? Mari kita dengarkan bersama-sama kesaksiannya, biarlah kiranya kesaksiannya ini menjadi berkat untuk kita. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita sapa saja rekan-rekan. Abi, selamat malam. Malam, Kak. Shalom. Shalom, Abi. Shalom. Apa kabar? Baik, Kak. Puji Tuhan. Baik. Kuliahnya lancar hari ini? Lancar. Lancar ya. Wah. Aku berharap kamu semangat nih untuk bersaksi kebesaran Tuhan Yesus dalam kehidupan kamu. Dan aku berharap teman-teman semua di luar sana maupun di dalam sini merasa terberkati oleh kesaksian-kesaksian kamu nanti ya. Amin. Oke. Sudah siap? Kita mulai aja? Ya, boleh. Silakan, Abi. Ya, baik teman-teman semua. Shalom. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman karena sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan kesaksian di sini. Sebelumnya mungkin saya cerita latar belakang saya dulu. Saya merupakan seorang anak perempuan bungsu dari 2 bersaudara dengan penanaman ilmu agama yang cukup sejak kecil. Karena saya dan kakak saya sama-sama dikirimkan ke sekolah berbasis agama sejak TK. Terus, tapi jauh sebelum cerita saya mengalami Tuhan itu sendiri ya, waktu kecil saya pernah bertanya ke ayah saya, mungkin usia 4 atau 5 tahun gitu. Saya paham cara saya ibadah di agama sebelumnya, berdoanya juga gimana, tapi saya tuh nggak tahu sebenarnya nama agama saya itu apa. Terus saya tanya ke ayah saya, "Pak, agama kita itu apa sih?" Terus papa saya jawab, ya nama agama saya sebelumnya. Terus dengan kepolosan dan ketidaktahuan saya itu, yang saya juga nggak tahu pada saat itu saya dengar kata Kristen itu dari siapa, tapi saya bilang, "Ya, kok bukan Kristen sih, kan keren," dia bilang gitu. Terus menurut saya itu lumayan ajaib sih, karena berarti Tuhan udah ngasih saya sign tentang kuasanya itu dari saya kecil. Kalau di masa yang akan datang, mungkin saya akan akhirnya jadi pengikut raja dari segala raja yang sebenarnya gitu. Beberapa tahun kemudian waktu saya nginep di sebuah hotel, saya kelas 4 SD kayaknya, ada another sign from God. Di hotel itu ada fasilitas di kamarnya disediakan 2 kitab, Al-Quran dan Alkitab. Terus saya buka Alkitabnya. Bude saya negur, jangan dibuka, nanti kamu masuk Kristen loh, kata dia gitu. Terus saya beneran ngelihatnya aneh gitu, ngelihat ke bude saya, segitunya amat sih perkara ngebuka kitab aja, dalam hati saya gitu. Tapi tetap saya baca, masih dengan pemikiran anak kecil ya, tapi udah muji gitu, oh bagus ya isinya, saya dalam hati. Terus lanjut cerita tentang mengalami Tuhan ini, waktu SMP saya tuh udah mulai mempertanyakan soal agama, tentang Tuhan kayak gitu, sharing sama teman-teman, tapi ya belum berani sedalam itulah. Sampai akhirnya waktu saya SMA, saya nanya ke guru agama saya tentang satu perkara lah di agama saya yang menurut saya tuh masa sih diperbolehkan untuk melakukan hal ini gitu. Terus saya tanya, kenapa sih kok agama kita memperbolehkan hal kayak gini? Padahal kan di kehidupan nyata, maksudnya sekarang gitu ya, itu nggak nggak ada perilaku adilnya gitu, nggak adil untuk perempuan terutama. Saya nanya gitu, terus dia tuh jawabnya, ya udah kan sekarang pendapatnya beda-beda dan udah nggak diperbolehkan juga lah. Tapi yang saya tangkap tuh bukannya agama saya yang sebelumnya itu menjaga betul kayak menjamin bahwa kitab yang dipercayai pada agama tersebut itu dijamin namanya itu dijamin nggak akan diubah dan itu Tuhannya sendiri yang menjaga, katanya seperti itu. Tapi
kalau misalkan ternyata dalam prakteknya berubah-ubah nih, berarti ada yang perlu dipertanyakan, kalau menurut saya begitu. Sampai akhirnya waktu saya awal kuliah, saya berteman dengan seorang Katolik. Terus saya tanya ke teman saya ini, gimana ya caranya gitu untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, karena kayaknya ada yang mulai saya ragukan gitu, saya udah nggak bisa gitu. Terus kata dia, kamu bisa kok percaya sama Tuhan tanpa harus melakukan tata caranya, karena sulit untuk masuk gitu, kata dia gitu. Terus saya dalam hati, untuk apa saya percaya kalau saya tidak melakukan syarat untuk masuk ke agama yang mungkin saya percaya gitu. Sampai akhirnya mungkin saat itu Tuhan minta saya tunggu dulu gitu sampai waktunya tepat, dan waktu saya semester 4 saya menjadi ketua umum teater di kampus saya. Terus saya punya adik tingkat yang dia itu di HKBP. Terus saya tanya, boleh nggak aku ikut ibadah gitu. Terus dia awalnya bingung, kayak, lah ngapain Kak, kayak gitu kan. Ya maksudnya saya bukan pemeluk gitu. Terus pas saya akhirnya diperkenankan ikut, saya merasa khotbah yang ada di situ tuh ditujukan untuk saya gitu. Terus tapi saya nggak berani ngomong ke adik tingkat saya ini. Sampai akhirnya saya cerita ke salah satu senior di teater itu juga yang kebetulan beragama Kristen. Terus dia bilang, coba kapan-kapan kamu main ke gerejaku deh gitu. Terus akhirnya aku ngikut. Pas di sana sama, dan itu kejadiannya akhirnya setelah hari itu aku 5 kali ke gereja dan selalu merasa bahwa khotbah yang ditujukan itu buat aku. Terus aku tanya kan, akhirnya baru aku berani mempertanyakan, ini kenapa Kak kalau misalkan kayak gitu, apa emang pendetanya tahu Kak aku belum, maksudnya aku bukan Kristen, terus makanya kena tegur atau gimana. Terus kata dia, enggak, itu karena Roh Kudus kamu sedang bekerja, kayak dia gitu. Sampai akhirnya setelah itu aku pulang. Waktu aku pulang, aku tidur, aku tuh mimpi aku ada di gereja yang sama, dalam keadaan aku berdoa, tapi di gereja itu nggak ada siapapun. Terus ada yang bisikin ke aku, maka bertobatlah karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Terus setelah ada bisikan itu, aku keluar dari gereja, aku duduk di tempat yang sama, di tempat aku mempertanyakan tentang, aku merasa tersindir sama khotbah itu ke kakak seniorku. Di situ ada seniorku datang, terus dia nanya, gimana Al, udah siap untuk diantar baptis? Dan di mimpi itu aku ngangguk. Pas aku bangun, hal pertama yang aku periksa di HP-ku adalah aku ngecek agama dengan umat terbanyak di dunia, ya kita kan. Terus di situ aku teringat kalau ada khotbah di mana kan Tuhan Yesus memerintahkan agar kita itu menyampaikan tentang Tuhan ke seluruh bangsa, dan itu terbukti gitu. Akhirnya setelah itu aku minta kakak seniorku ini untuk nemenin aku baptis. Terus setelah baptis, aku mengalami banget yang namanya kemudahan yang dikasih Tuhan, yang mulai dari awalnya aku gak bisa ngambil skripsi di semester ini, terus aku doa yang sampai nangis gimana. Tadinya tuh aku sempet doa tuh dalam kemarahan gitu, kayak, Tuhan kenapa aku tuh udah nyelesain semuanya kok nggak bisa dikasih gitu, salahku tuh di mana. Terus waktu aku doa kayak gitu tuh kayak Tuhan negur, kamu lupa tak kalau waktuku itu yang terbaik, kayak gitu. Terus akhirnya nggak lama setelah itu ada pengumuman kalau ternyata aku udah boleh diperbolehkan untuk ngambil dosen pembimbing. Terus juga semua masalah kuliahku dipermudah, dan setelahnya aku cerita ke kakakku karena aku belum berani kan untuk ngomong ke orang tua kalau aku sudah dibaptis. Terus kakakku sebenarnya kaget. Terus kakakku cerita ke suaminya, dan kayaknya setelah kejadian itu tuh suaminya lumayan tertarik juga untuk belajar tentang kekristenan, dan sekarang malah kakakku sendiri yang nanya soal Tuhan Yesus ke aku, kayak gitu. Terus sampai suatu hari sepertinya kakakku tuh cerita ke mama tanpa sepengetahuanku kalau aku sudah pindah. Mamaku marah besar dan lain-lain. Aku sempat 3 hari nangis ke Tuhan, kayak gimana Tuhan ini aku emang belum berani, aku salah. Tapi setelah aku berdoa kayak gitu, aku bilang ke Tuhan, Tuhan itu sumber kunci jawaban dari setiap persoalan yang anak-anak Tuhan hadapi gitu. Jadi aku sekarang cuma bisa percaya kalau Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Kebesokannya
mamaku tiba-tiba ngechat, "Adik tenang aja, uh, mama akan selalu doa yang terbaik buat adik," kayak gitu. Mungkin dari aku segitu dulu sih, Kak. Wow, luar biasa. Jadi teman-teman, memang proses yang dialami oleh Abi ini karena beliau masih cukup belia ya, umur 21 tahun ya, Abi? 21 tahun kan? Iya betul, Kak. 21 tahun, masih 21 tahun, dan umur yang sangat pendek. Namun beliau sudah berani memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, dan melalui ceritanya kita tahu bahwa beliau juga baru dibaptis ya, tahun 2023 ini ya, baru dibaptis ya, Bi? Iya betul, Kak. Betul ya, puji Tuhan. Bi, ceritain ke kami dong, Bi, waktu proses, aku agak penasaran ketika kamu tuh proses dimana kamu penasaran sekali dengan isi Quran yang kamu tanyakan kepada guru SMA. Kenapa maksudnya gini, segencar apa sih kamu menanyakan hal itu gitu, dan itu sepenting apa yang ada di diri kamu gitu, yang berkaitan dengan pertanyaan itu. Karena ini juga pernah aku alami seperti yang kamu alami gitu. Coba, Bi. Waktu itu tuh yang aku pertanyakan tuh tentang mengawini budak, Kak. Oh, oke. Mengawini budak dan poligami gitu. Hmm. Aku kan ya yang aku pelajari waktu masih di agama sebelumnya, kalau ya kitab tersebut kan dijaga kemurniannya dan nggak akan pernah berubah lah isinya, ajarannya dan lain-lain. Terus guruku, aku nanya bareng temanku waktu itu, kenapa kok kita tuh diperbolehkan untuk mengawini budak? Terus dia jawabnya, ya udah kan sekarang udah nggak boleh kayak gitu, cuma sekedar itu. Terus lah, tapi kan ajaran itu kan nggak mungkin berubah dan itu udah dijamin, masa isinya mengkhianati apa yang diajarkan sendiri kayak gitu. Oke. Yang luar lebih biasa. masalah Nah, lagi itu adalah iya, Kak. Kenapa? Ya, yang lebih masalah itu karena ya soal poligami itu yang dijadikan ibadah gitu loh, kayak nggak banget gitu. Oke, baik. Nah, ini aja teman-teman, teman-teman yang masih muda belia di luar sana, jadilah seperti abi-abi yang seperti sekarang ini ya. Jadi berpikirlah kritis, rasa ingin tahu itu harus besar, dan yang penting adalah mau belajar. Dulu saya juga sekolah SMA-nya saya di SMA Islam ya, karena saya pindah ke sekolah SMA Islam itu latar belakangnya karena saya rumahnya digusur waktu itu. Jadi saya nggak mungkin terus di sekolah SMA waktu sebelumnya, lalu saya dipindahkan. Nah, saya pun begitu, karena saya sudah Kristen, tapi saya kedapatan di sekolah SMA Islam. Nah, ketika pelajaran Islam tuh saya nggak boleh keluar, karena di satu sekolah itu cuma 2 orang saya yang ada 4 orang yang berbeda agama ya. Ya sudah, karena saya nggak boleh keluar, maka saya nyimak lah cerita-ceritanya, dan saya juga kritis tuh seperti yang Abi lakukan ya. Jadi saya banyak pertanyaan, dan ya saya sungguh yang yang disayangkan itu guru ini nggak bisa jawab pertanyaan saya, dan itu jadi berefek kepada teman-teman yang lain ya. Sampai akhirnya guru tersebut keluar sekolahan, dan akhirnya pelajaran agama digantikan oleh kepala sekolah langsung, dan sejak itu saya disuruh keluar kalau misalnya pelajaran agama tidak boleh ikut. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya di zaman sekarang tuh penting banget ya, kita kritis dalam bertanya dan mau belajar. Oh ya, Bi, kamu berapa bersaudara tadi? Nyebutnya 4 apa berapa? Saya 2 bersaudara. Oh, 2. Berarti yang sekarang lagi belajar mengenai Tuhan Yesus itu kakak ya? Iya, kakak sama suaminya. Kakak sama suaminya. Luar biasa. Nah, kita doakan aja ya, agar mereka juga mempunyai pemikiran yang sama dengan Abi gitu ya, kritis mengenai hal ini gitu. Baik, teman-teman yang ada di Zoom, kalau memang teman-teman mau bertanya mengenai Abi, dan
Satu hal, jangan ditanya tempat tinggal ya. Kadang-kadang suka keceplosan, Abi tinggalnya di mana gitu. Jadi mohon untuk tidak menanyakan itu, dan nama asli Abi masih kita simpan di administrasi ya. Silakan teman-teman boleh angkat tangan dan kita adakan tanya jawab kepada Abi. Shalom. Ya, shalom. Silakan. Boleh bertanya, apakah apa yang menyebabkan Abi bisa tahu apakah dari pihak luar Islam ataukah dari dalam agama Islam, dari kalangan Islam sendiri, mengenai hal-hal yang tidak dirasa cocok tersebut? Apakah dari kalangan Islam mengetahuinya ataukah dari luar Islam? Maaf, gimana Pak? Boleh diulang? Informasi mengenai mengawini budak dan juga berpoligami serta ajaran-ajaran yang tidak etis itu, apakah diajarkan oleh Ustadz sebelumnya atau tahunya dari luar Islam mengenai pengajaran yang tidak etis tersebut yang ada di dalam Islam? Oh, kebetulan saya 14 tahun sekolah berbasis agama, Pak. Maksud saya, ya. biasanya apalagi untuk usia remaja ke bawah, anak-anak, ustadz tidak akan mau menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang tidak etis yang dilakukan Nabi pada zaman dia menyebarkan Islam tersebut, dan juga kelakuan Nabi yang negatif biasanya tidak akan dibicarakan oleh ustadz. Tapi agak aneh juga ya, mungkin apa yang menyebabkan ustadz tersebut mau menceritakan hal-hal yang negatif tentang Nabi? Begini, apa yang di pengalaman saya ya, saat saya di SMP ataupun SMA, kalau misalkan di kisah para nabi begitu, itu tidak ada yang ditutupi sih Pak, karena sesuai apa yang terjadi saat itu sepemahaman mereka. Jadi memang nggak ditutupi, karena menurut agama yang sebelumnya juga kan hal tersebut merupakan ibadah dan perintah. Jadi ya buat mereka itu bukan hal yang tidak etis gitu. Oh, jadi Ustadz pada masa kecilnya Abi itu tidak merasa sungkan atau merasa ragu atau merasa takut menceritakan hal-hal yang seperti itu kepada murid-muridnya ya? Enggak, memang diceritakan. Oh, karena memang untuk sekarang ini sepertinya banyak kalangan muslim yang tidak tahu tentang hal tersebut, justru tahunya dari luar Islam. Jadi untuk zaman sekarang ini sepertinya ustadz itu bersepakat untuk menutupi, untuk tidak secara terbuka menceritakan hal-hal yang demikian kepada sembarangan kalangan usia gitu. Mungkin khusus dewasa atau khusus kalangan yang sudah tua, yang saya tahu ya, tapi ya itu termasuk suatu hal yang agak berbeda ya dari apa yang saya temui. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perlakuan keluarga Abi, orang tua dan saudara ketika mengetahui Abi sudah pindah agama? Kalau dari kakak saya sendiri mendukung, 100% mendukung. Kalau dari ibu jelas bertolak belakang. Dan ibu saya sendiri sepertinya sudah menceritakan hal ini kepada keluarga besar saya, karena ada salah satu sepupu saya yang nggak saya ceritakan mengenai hal ini, bahkan kakak saya juga nggak menceritakan tentang hal ini, tapi mempertanyakan hal tersebut. Dan ya saya rasa kalau dari keluarga besar saya sebenarnya lumayan nggak peduli sih, karena menurut saya keimanan itu urusan pribadi. Tapi kalau soal ibu saya mungkin denial iya, tapi
ibu saya sudah mengatakan sendiri bahwa apapun yang terjadi, mama akan tetap doain adik kayak gitu. Cuma memang hubungan antara saya dan ibu saya bisa dikatakan agak canggung begitu. Walaupun masih satu rumah, tapi agak renggang ya. Kebetulan saya merantau, jadi saya tidak tinggal dengan ibu saya. Oh, lalu mengapa kakak yang mendukung itu? Apakah kakak itu seagama atau bagaimana sehingga dia mau mendukung? Kakak saya masih dengan agama ketika kami lahir. Tapi Jadi walaupun karena beda mungkin agama, pemikirannya sudah lebih terbuka, jadi iya. Jadi ternyata mendukung dalam hal tidak mengurangi persaudaraan ataupun kekerabatan ya, begitu ya? iya betul Bapak. Oh iya, terima kasih Om Bray. Oke, baik. Wah, ini pertanyaannya kritis juga nih, bro penghibur. Saya sendiri agak deg-degan juga. Mau cut tapi nggak enak. Ya biar Tuhan saja yang mengatur semuanya ya. Baik, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya sehubungan dengan Abi? Oh ya, Abi, aku mau nanya dong. Ya memang kita tidak bisa menolak ya kenyataan bahwa ibu adalah seorang ibu bagi kita yang melahirkan kita gitu. Tapi juga kita tidak bisa menolak bahwa kenyataan itu harus terjadi gitu ya. Jadi memang ada dua kotak yang berbeda gitu. Nah, Abi sendiri dekat nggak sih sama ibu sebenarnya? Dikatakan dekat sih Kak. Dekat ya. Ya. Terus berarti ketika ibu, saya rasa ibu akan nangis kali ya mendengar kamu pindah, dan nangis nggak kira-kira? Nangis karena sempat ada kejadian di mana mama saya tuh berlaku seolah dia tuh sudah tahu semuanya. Dia tuh ngomongin tentang kepindahan saya di grup keluarga gitu, grup keluarga inti ya. Grup. Ya. Gitu. Nah, ketika mama nangis, kamu gimana? Apa berusaha menenangkan mama atau Ma, aku minta doa restu, aku gini-gini atau gimana gitu? Saya jujur diem sih kalau waktu itu, karena saya juga nggak tahu harus bereaksi kayak gimana. Karena sebelumnya itu sebenarnya saya udah mencoba untuk bilang ke mama bahwa saya tuh udah nggak di agama yang sebelumnya, tapi mama tuh denial. Karena berarti merasa waktu bahwa gimana Kak? Ya berarti waktu proses sudah belajarnya itu pun Abi juga udah cerita ke mama ya? Proses belajarnya enggak. Cuma setelah saya baptis kan saya cerita ke kakak saya. Nah, kakak saya itu sempat kayak nge-spill dikit-dikit gitu loh ke mama. Oh, spill, oke. Iya. Terus? Nah, terus mama itu masih denial lah, masih enggak, karena dia merasa ya saya mungkin dulu ya ketimbang kakak saya, mungkin pengetahuan saya soal agama lebih baik, bisa dibilang gitu. Dibanding yang lainnya? Iya, dibanding kakak saya, pengetahuan saya soal agama lebih baik. Berarti kayak merasa nggak mungkin si adek. Iya, benar. Nggak mungkin gitu ya. Ternyata Tuhan Yesus berkata lain. Oke. Sudah ada yang angkat tangan mau bertanya nih Abi. Kita kasih kesempatan ya. Silakan Bro El Java. Iya, shalom Bro Angel, shalom. Ya, shalom. Sis Abi ya. Sis Abi ya. Shalom. Ya, sis. Karena begini sis ya, kebanyakan ya yang bersaksi tentang saya sudah menemukan kebenaran di dalam kekristenan. Saya ex-muslim. Nah, ini sih saya ingin sedikit
apa ya, yakinkan kami bahwa sis itu betul-betul dari Muslim gitu. Apa yang bisa sis buktikan ke kami supaya para pendengar juga ya, yang mendengarkan, yang melihat YouTube ya, channel-channel YouTube itu yakin bahwa sis itu betul-betul dari Islam gitu. Apa sih kira-kira? Silakan. Apa ya? Saya juga bingung kalau pertanyaannya yakin atau enggak saya dari Muslim atau gimana? Mungkin apa mau dites juz amma Ya kah? mungkin Mau apa? gini sis. Ya mungkin dari bacaan sholat atau mungkin surah-surah pendek gitu yang mungkin yang bisa membantu banyak orang percaya gitu. Silakan. Apa sih kira-kira? Tasyahud akhir mungkin ya. Aduh, jangan tasyahud akhir deh, soalnya ada bacaan sensitifnya. Apa Akhir kita ini apa? Takbiratul ihram boleh? takbiratul ihram, Allahu Akbar. Iya, yang awal ini apa? Kabiru Iya, alhamdulillah kasir wa syukur ini baca tuh aja itu lah. saya menggunakan pada saat itu menggunakan iftitah yang berbeda. Oh gitu ya? Allahumma ba'id baini. Iya, karena kan iftitah itu ada macam-macam. Ada yang pakai Allahumma ba'id baini, ada yang pakai yang lain. Ya, memang ada ya pernyataan seperti itu. Itu juga terkadang digunakan ya dari satu golongan, ada yang tidak pakai. Nah, atau mungkin surah pendek boleh sis? Surat pendek apa yang agak panjang sekalian deh biar saya gitu ya. Oke, ya. Oh, ini saya udah baca beneran. Ya nggak apa-apa, dihafal aja yang juz amma aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa sis, yang penting jangan syahadat. Jangan itu kurang ajar lagi. Mereka gitu sih soalnya. Kita diminta lagi syahadat. Kurang ajar banget. Waduh. Ngerjain kita. Nggak apa-apa sis, mainkan saja. Mainkan. Ya. Baca ad-duha, wad-duha walaili iza saja mawadda rabbuka wa maqala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolang fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa amal yatima fala taqhar wa sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Haleluya, udah cukup. Haleluya. Haleluya. Waduha ya. Waduha, walaida saja gitu ya, yang dulunya gitu ya. Awada rabbuka wa maqala gitu ya. Ala akhiratu khairul laka minal ula ya. Terima kasih Pak. Jadi teman-teman semua yakin ya kalau si Abi ini betul dari karena ini sering digoreng juga ya. Terima kasih ya. Itu saja. Waduh. Bahaya ini. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Benjo ya. Lanjut. Ya, Semua terima sering kasih, banget bro. kayak gitu sih. Coba kamu ucapkan syahadat gitu. Ya, ini yang bicara Bro Arya nih. Bro El Java juga seorang murtadin, Bro Arya juga seorang murtadin Bi. Jadi mereka tahu banyak lah situasinya, jadinya harap dimaklum. Bro Arya mungkin ada yang mau dipertanyakan, Bro Arya? Ya kalau dari saya mah ya kembali sister kita ini di usia yang sangat muda mendapatkan karunia dari Tuhan, lebih muda dari saya ya. Saya mah di umur 29 kalau dibaptis. Mulai berkenalan dengan Tuhan kita itu baru saja di wisuda, jadi umur 20 berapaan ya, mau 23-an gitu sister ya. Jadi dibaptisnya 4 tahun kemudian ya. Jadi tentu ya umur saya sekarang ya sudah 40-an ya. Jadi saya mah udah sekitar 20-an gitu ya ikut Tuhan kita. Sudah banyak sekali lika-liku kehidupan gitu. Nah, ntar kamu akan segera menjalani hal yang sama. Itu pasti sister ya. Macam-macam lika-liku pergumulan. Di usia muda begini kamu akan ketemu jemaat di gereja, kamu jangan melihat orangnya sister, tetap fokus pada Tuhan kita. Kalau lihat orang di gereja maka kamu bisa kecewa, kamu bisa balikan ya. Hanya ini saja, hal-hal seperti ini saja yang mau saya sampaikan. Pesan saya yang intinya mah supaya
ya jangan balik lagi, tetap setia apapun ya lika-liku kehidupan itu. Nah, perbedaan kita apa? Kalau saya itu sampai sekarang nggak diputus keluarga, kamu mah enggak. Orang tua itu baik ya, moderat ya, muslim moderat gitu. Jadi ini justru terbuka luas bagi kamu untuk melayani mereka, ya, memenangkan mereka. Saya mah dari keluarga sudah ada, puji Tuhan saya sudah ada. Saya menangkan 3 anak kecil ponakan-ponakan saya, ya. Sebenarnya mah mau saya panggil lagi makan situ, ya, supaya para pendengar bisa ini mah nggak sekedar ini mana anak-anak itu makan gitu, anak-anak dari tetes saya. Jadi kita jadi kesaksian benar di tengah-tengah keluarga kita, terus di teman kita. Jangan entar kita Kristen, cara ngomong juga nggak benar, nggak sesuai gitu. Sebab apa? Tuhan berkata kita bisa dari buahnya kamu bisa melihat. Saya kira gini aja Bro. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro Arya atas sepatah 2 katanya. Lalu ada berikutnya dari Pak Magnum. Silakan Pak Magnum. Oke, terima kasih. Shalom. Halo, Ebi. Ya, shalom. Aku punya 2 pertanyaan aja. Dulu waktu di sekolahan yang dulu, kalau kamu itu disuruh pakai jilbab, dipaksa atau enggak? Terus kedua, kalau nanti ketemu teman-teman yang lama, apa yang ingin kamu sampaikan? Itu aja. Terima kasih. Dulu memang sekolahku itu mewajibkan pakai hijab sih, dan ya memang aturan tertulis gitu. Masalah terpaksa atau enggaknya ya, aku sebenarnya di luar sekolah nggak memakai hijab karena papaku sendiri dulu juga nggak menyuruh demikian, dan ya emang aku juga nggak nyaman sih sebenarnya untuk pakai hijab itu. Terus kalau pertanyaan kedua, kebetulan beberapa temenku udah tahu sih, beberapa teman lama, dan aku nggak masalah untuk menyampaikan keimananku gitu. Oke, Pak Magnum, terjawab pertanyaannya? Iya, oke. Thank you. Tetap semangat di dalam Tuhan, tetap berdoa dan beribadah. God bless. Ya, God bless. Terima kasih Pak Magnum. Berikutnya ada WAFM Group Official. Saya nggak tahu nih, Bro Juni atau si Sakila ini. Silakan. Yo, gue. Masa gue pakai cewek? Penggugat. Dulu. Iya. Silakan. Ya. Bang, ini mau tanya sama si Sebi ini. Pertama itu, apakah si Sebi sudah yakin dengan kepercayaan sekarang? Terus pandangannya tentang kepercayaan yang sebelumnya gimana? Apakah kan orang tuanya masih Islam tau? Masih Islam kan? Gimana? Maaf Kak, boleh diulang nggak? Oh, putus ya? Suaranya pecah, putus ya? Iya, betul. Kecil Iya, dan pecah. Kecil. Halo. Iya, Bro. Nah, si Sebi gimana pendapatnya mengenai agama yang sekarang kalau dibanding sama yang dulu? Aku wakilin deh ya. Aku wakilin. Pertanyaannya gini. Iya, jadi bagaimana dengan pendapatnya si Sebi dengan iman Ebi yang sekarang gitu, lebih comfort gimana gitu perasaannya? Terus yang kedua gimana Pak? Nah, soal keluarganya kan masih agama sebelah toh, ada nggak niat untuk bawa mereka? Dan untuk keluarga Ebi yang sekarang kan masih di keyakinan Ebi yang lama, apakah ada masa depan untuk keluarga Ebi untuk diselamatkan juga gitu?
Silakan si Sebi. Mau apa enggak? Dia mau apa enggak? Kalau Silakan. pendapat agama sekarang, jujur merasa lebih dekat dengan Tuhan sih. Setelah memeluk gitu, kerasa banget. Karena mengalami Tuhan tuh setelah baptis nggak cuma sekali 2 kali gitu. Terus kalau soal keluarga, apakah ada bayangan akan diselamatkan? Kayak yang tadi aku cerita, kakak dan iparku tuh udah mulai mempertanyakan soal kekristenan dan Tuhan Yesus. Jadi aku cuma bisa berdoa sama Tuhan, semoga Tuhan menunjukkan kuasanya ke mereka, ya memasrahkan sama Tuhan sih kalau soal itu. Yang penting udah ada stepnya gitu loh. Kalau misalkan kakakku udah mulai mempertanyakan dan aku juga bisa membantu jawab pertanyaannya sesuai yang aku pahami kayak gitu. Oke. Sip, thank you. Ya, Luar biasa, mantap. Kalau gini aja itu kakaknya sama suaminya itu dibawa ke sini aja. Minimal kita ada makanan gitu. Putus-putus bro suaranya. Baik, tadi saya sempat lihat Bro Rian angkat tangan. Silakan Bro Rian, dikasih kesempatan. Shalom. Ya, shalom. Selamat malam semua. Malam. Ya, saya mau tanya ke siapa Ebi ini, maksudnya ya ketika masih di Muslim, apa yang sis Ebi maksudnya pada saat masih di Muslim merasa pede, maksudnya menganggap bahwa agama yang lama itu benar. Artinya bahwa begini, kebanyakan kan kami Kristen melihat bahwa ketidaktahuan saudara-saudara kita yang Muslim sebenarnya salah satunya yaitu kurangnya memahami tentang kitabnya sendiri. Artinya bahwa banyak dari murtadin yang ketika dia betul-betul mendalami tentang Quran, justru akan menimbulkan pertanyaan, dan pertanyaan itu yang akan membawa dia kepada suatu hal yang pada akhirnya menjadi, dalam bahasa yang sering kita kenal itu, murtad. Artinya dia murtad dari agamanya dan mempercayai Kristus sebagai kebenaran. Jadi pada saat sis Ebi itu pada posisi agama yang sebelumnya, sebenarnya apa yang sis Ebi rasakan di dalam agama itu? Mungkin begitu yang saya coba mau ketahui. Terima kasih. Oh iya, tadi tuh ada yang miss, saya lupa, waktu kesaksian saya lupa untuk menceritakan. Karena waktu mungkin pertanyaan ini tepat ditanyakan untuk diri saya ketika SD, SMP, atau SMA awal ya. Karena kan saya mulai mempertanyakan soal agama saya yang lama itu ketika SMA kelas 2, kelas 3, sampai akhirnya kuliah. Kalau saya ketika SD, SMP mungkin ya karena masih terlalu kecil dan udah ya doktrin yang saya dapat gitu, kayak ya udah dari keluarga saya juga kan pasti menanamkannya ya agama ini yang benar kayak gitu. Terus waktu saya sempat dibilang sama teman saya, kamu bisa mempercayai Tuhan tanpa harus menjalankan tata cara untuk masuk gitu. Satu-satunya hal yang bikin saya saat itu akhirnya bertahan di agama yang lama, karena saya merasa punya hubungan yang spesial antara saya sama Tuhan, tapi Tuhan yang ada di kepala saya itu abstrak gitu loh, bukan saya masih apa Tuhan yang ini yang di agama saya ini kah yang benar kayak gitu loh. Makanya saya waktu itu masih mempertahankan, tapi sampai akhirnya ya jalan Tuhan akhirnya baptis begitu. Iya. Tapi sempat ada timbul pertanyaannya, bahwa Kristen itu seperti apa atau bagaimana? Iya, sempat ada, karena ya haus akan
ilmu agama yang benar-benar itu yang gimana sih, maksudnya agama yang sebenar-benarnya gitu loh. Sampai akhirnya waktu saya kemarin sempat magang, kebetulan teman magang saya ada yang Kristen, jadi saya menggali ilmunya dari situ dan dari teman-teman teater saya yang tadi saya ceritakan juga kayak gitu. Oh iya. Terima kasih ya. Ya, cukup Bro Rian. Baik. Wah, pertanyaannya mantap-mantap semuanya nih. Keren habis. Ebi, ini setiap narasumber yang hadir di acara kesaksian Murtadin, oh ada lagi ini yang mengangkatkan tangan. Silakan host. Ya. Shalom. Ya, shalom. Aku setuju nih ya. Tadinya sih pengen ngewakilin yang ada di live chat, cuman aku periksa-periksa di channel belum ada pertanyaannya. Yang ada pertanyaannya dulu. Ini agak nyeleneh nih, maaf. Coba tanya dulu, Ebi itu Sunni apa Syiah? Waduh. Waduh, berat. Ya enggak. Masih kecil gini, kayaknya belum tahu kali ya, Bro ya. Ebi udah berkeluarga belum? Belum, Kak. Masih kuliah, kira-kira Bro. Nih. Iya, enggak, maksudnya gini, enggak menjurus ke sana. Kira-kira kalau di masa depan itu carinya yang seiman atau yang iman yang dulu atau gimana ini? Aku sih prefer seiman sih, Kak. Iya seiman. Dong. Ya. Oke tuh teman-teman live chat yang nonton hari ini ya, segera berjuang untuk Ebi kalau mau gitu ya. Oke. Aduh, berat banget. Enggak, kalau aku gitu lebih enggak terlalu serius banget ya supaya enjoy gitu. Ya aku sih gitu aja ya, Tuhan Yesus memberkati dan selamat datang di kebenaran. Keluarga besar kerajaan Allah. Ya, keluarga besar kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati si Ebi. Oke. Baik, Ebi, tadi saya kepotong. Jadi setiap ada narasumber masuk dalam kesaksian Murtadin, saya selalu memberikan hadiah, tapi hadiahnya itu berupa ayat. Nah, Ebi lagi pegang Alkitab nggak? Ada Kak, bentar aku ambil dulu ya. Oke. Iya, udah Kak. Oke, baik. Ayat ini saya berharap ini cocok sekali untuk anak muda seperti Ebi ya. Yeremia 5 ayat 3 dan 4. Sudah? Yeremia 5 ayat 3 dan 4. Bisa dibacakan, Ebi? Iya. Oke. Belum dapat? Yeremia 5 ayat 3 dan 4. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Benar, Kak? Ya, lanjut. Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Lalu aku berpikir itu hanya orang-orang kecil, mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Baiklah aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka, sebab merekalah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Yes. Jadi ayatnya luar biasa ya ini ya. Saya melihat Tuhan kasih ini kayak Ebi luar biasa. Jadi Tuhan katakan demikian, ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka. Mereka itu orang yang tidak tahu kebenaran ya. Tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu,
dan mereka tidak mau bertobat, kecuali Ebi. Lalu Ebi berpikir, itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Wah, keren ya. Mudah-mudahan ayat ini bisa disimpan Ebi dan bisa dibaca suatu waktu. Kalau Ebi mau baca ulang, silakan baca untuk menguatkan Ebi ya. Buat Ebi yang masih muda gitu, jalannya masih panjang. Nah, Ebi ada satu orang lagi nih yang angkat tangan yang mau bertanya kepada Ebi. Kita kasih kesempatan ya. Bro Seraf, silakan Bro Seraf. Halo. Shalom. Bro Seraf. Ya. Shalom. Ya maaf ya. Saya soalnya barusan cuci piring. Ya. Ya, shalom Ebi, luar biasa hari ini. Halo Ebi, dengar suara saya? Iya, dengar Pak. Ya, sebentar saya buang dulu ini tanda ini. Nah, udah. Haleluya, ini Ebi sudah menerima berkat langsung dari Tuhan ya. Itu di dalam Alkitab kan bukan kamu yang memilih tapi akunya aku besar. Jadi Tuhan yang memilih Ebi. Ini saya mau tanya, memang ini pertanyaan sudah disampaikan beberapa kali ya dari saudara-saudara seiman kita. Adakah keinginan Ebi, ada 2 pertanyaan sih saya. Adakah keinginan Ebi untuk menjadikan bukan hanya keluarga tapi seluruh dunia ini menjadi anak Tuhan? Dan bagaimana caranya? Gitu aja cara Ebi. Atau caranya nggak usah lah, intinya punya keinginan nggak untuk menjadikan seluruh dunia ini menjadi anak Tuhan? Gitu aja Ebi. Silakan. Saya selalu percaya kalau setiap manusia itu bisa jadi influencer sih Pak. Caranya gimana adalah dengan cara yang simple aja dulu, memberikan contoh yang baik. Karena kalau misalkan kita memberikan manusia tuh rata-rata ngelihatnya tuh dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau misalkan kita berlaku baik, kita menjalankan perintah Tuhan, saya rasa itu udah bisa jadi langkah awal gimana saya bisa mewujudkan untuk memuliakan nama Tuhan, jadikan orang-orang anak Tuhan kayak gitu. Ya langkah awalnya mungkin akan seperti itu. Oke, maksud saya gini, Ebi punya enggak kerinduan untuk mengajak seseorang untuk menjadi anak Tuhan gitu aja? Mengajak, jadi orang yang enggak benar-benar kenal Tuhan Yesus, Ebi langsung datengin, mau enggak ikut Tuhan Yesus gitu loh maksud saya. Kerinduan untuk mengajak itu ada, tapi mungkin saya punya cara sendiri mungkin. Tapi intinya kan ada kan? Iya betul ada. Ya sudah, itu jawaban yang yang luar biasa, karena kan di dalam Alkitab sendiri ada tertulis, jadikan semua bangsa muridku. Itu kan ada kan ya Ebi ya, di Matius 28 kalau nggak salah itu ya, yang akhir-akhir itu. Jadi kan Ebi sudah mempunyai keinginan yang sangat luar biasa untuk mengajak sesama kita manusia untuk hidup di dalam Kristus ya. Jadi tadi itu kakaknya pertama. Sudah Bro Serap. Iya? Kakaknya sudah diajak sama dia. Iya, maksud saya gini Bray, dia punya keinginan secara pribadi nggak untuk mengajak gitu loh, selain keluarga gitu. Oh gitu. Dan kalau memang sudah punya keinginan, itu juga suatu hal yang luar biasa ya. Karena kan Tuhan sendiri kan mengajarkan kan ya Bray, jadikan semua bangsa muridku kan, dengan cara Tuhan tentunya dengan cara Tuhan. Itu pertanyaan saya yang kedua. Ini sebetulnya yang kedua ini bukan pertanyaan Ebi, cuma saya mau tanya sama Ebi, boleh enggak saya berdoa buat Ebi? Nah ini jawabannya, saya menunggu jawabannya Ebi. Boleh Pak. Nah, ini boleh enggak nih Bray, aku berdoa buat Ebi Bray? Atau menunggu nanti atau bagaimana? Boleh, kalau mau langsung berdoa silakan aja. Asal doanya jangan lebih dari 1 jam.
Haleluya. Terima kasih ya kesempatannya sudah diberikan sama saya. Ya, mari kita saudara-saudara, saya harap juga saudara-saudara mendoakan Ebi. Karena ini adalah domba yang terhilang dan sudah kembali lagi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapak. Bapak kumpulkan lagi kami di tempat ini, di gereja ini, yaitu di gereja online ini Tuhan. Suatu hal yang sangat luar biasa terjadi hari ini. AN Ebi, atas nama Ebi, hari ini menyatakan diri Tuhan di depan publik di seluruh dunia bahwa dia sekarang adalah menjadi anak-Mu. Haleluya. Kau bekerja atas dia, Tuhan mengurapi dia. Tuhan, biarlah banyak sekali roh-roh baru, jiwa-jiwa baru yang semakin dekat dengan Engkau. Dan akhirnya menjadi pengikut-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hari ini di kerajaan surga semua malaikat bersorak-sorai atas baptisan Ebi, atas kesaksian Ebi. Terima kasih ya Allah Bapa. Urapan dari Tuhan biarlah turun atas untuk Ebi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini Ebi akan mendapat urapan yang luar biasa. Ebi akan membawa jiwa-jiwa baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bray. Oke, sama-sama Pak Seraf. Amin ya buat Ebi, luar biasa. Nah Ebi, tadi kan kamu udah membuktikan bahwa kamu adalah seorang ex-muslim ya dengan mengaji. Nah, aku juga mau dong bahwa kamu adalah sudah menjadi seorang Kristen. Kira-kira ayat favorit kamu udah dapat belum sejak kamu belajar dan sudah baptis? Ayo. Ada Kak, ada. Ada. Oh ya, baca dong buat kita-kita. Ayat favorit kamu. Shalom. Ya, shalom Pak Faya. Sebentar Pak, lagi mau dibacain ayat favoritnya Sis Ebi ini. Siap. Nah. Ayatnya di mana, Bi? Halo. Iya. Yang aku paling suka tuh, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambutku. Wow, keren. Itu di mana ya? Bentar. Itu Mazmur. bikin terharu saya. Mazmur berapa tadi? 27 10 27 ayat 10. Iya. Biar aku catat juga ya, Mazmur 27 ayat 10 ya. Nah, Ade baru masuk tuh, Ade. Ebi itu Ade juga ex-muslimin itu. Anak muda juga itu. Mazmur 27 ayat 10. Oh iya betul. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Wow. Merinding loh aku bacanya, luar biasa Ebi. Mantap, Bi. Ebi, mantap. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya kepada Ebi. Ebi bisa nyanyi nggak? Satu buah lagu dong, pujian. Bisa nggak? Kak, suaraku jelek. Baik, Pak Faya, ada yang mau ditanyakan Pak Faya atau ini? Oke. Makasih ya host. Shalom semua yang di room. Selamat malam untuk Ebi. Selamat malam sis. Selamat malam. Oke. Selamat datang di kerajaan Allah ya. Sama saya juga murtadin juga baru 2 tahun ini malah. Kebetulan persis Natal kemarin, tahun kemarin baru baptis. Tapi puji Tuhan, saya dapat kepercayaan dari gembala saya untuk memberikan pengajaran youth ya, untuk kaum youth, untuk anak-anak youth, untuk Islamologi ya, gitu, seperti itu. Agar kaum youth ini kan
rentan terhadap kalau bilang bucin, butuh cinta gitu. Kalau boleh tahu ini sis ya, apa yang membuat sis ini menjadi kuat di dalam Tuhan Yesus, untuk mengikuti Tuhan Yesus? Kita sharing-sharing lah, boleh ya? Coba apa ini? Apa yang membuat saya jadi kuat itu karena cara Tuhan untuk merengkuh saya sih. Cara Tuhan meraih saya untuk kembali pulang gitu. Karena menurut saya ya itu nggak pernah saya alami, Tuhan menghampiri saya melalui mimpi kayak gitu, terus menyadarkan saya, oh iya ternyata Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Terus saya setelah baptis benar-benar mengalami Tuhan yang nggak cuma sekali 2 kali, tapi sampai hari ini gitu. Itu sih, itu sangat-sangat ajaib. Wow, luar biasa. Berarti ada jamahan dari Tuhan Yesus langsung ke Sis Ebi nih, luar biasa. Termasuk saya juga pernah, bahkan 3 kali sebelum saya memutuskan itu, saya juga seperti itu ya, di jamaah Tuhan. Tapi saya boleh cerita sedikit ya. Saya 23 tahun semenjak saya kuliah dulu itu dalam persimpangan, sis. Dalam persimpangan. Jadi saya meneliti Quran dan juga Alkitab. Tapi itu tadi, kalau hati kita tidak netral, memang memahami firman Tuhan susah memang. Selama 23 tahun itu pun saya terombang-ambing ya. Bahkan 3 kali Tuhan Yesus itu datang ke dalam mimpi saya pun saya masih bimbang. Tuhan, saya harus seperti apa gitu ya. Akhirnya Tuhan menjawab dengan firman yang menurut saya itu kuat sekali. Kalau nggak salah itu di Wahyu 22 ya, ayat 16. Bahwa Tuhan yang benar itu akan mengutus malaikatnya, bukan mengutus setan-setan yang untuk menyesatkan. Karena Tuhan itu nggak mau berurusan dengan setan. Itu yang menguatkan saya. Jadi kalau di Wahyu 22 itu jelas sekali bahwa aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, dan bintang timur yang gilang gemilang. Ini yang ayat ini yang membuat aku kuat sih. Itu Sis Ebi, itu kalau pengalamanku ya. Dan juga luar biasa. Betul. Ya, mohon maaf ya, saya sharing aja ini ya. Terus terang, karena saya juga masih bayi rohani sebetulnya, baru 2 tahun saya beribadah di gereja, kemudian saya belajar tentang kekristenan ini melalui gembala saya itu 1 tahun, kemudian genaplah setahun itu saya minta persis Natal kemarin saya minta dibaptis. Itu yang pengalaman saya, Sis Ebi. Jadi saya sering bergesekan juga sih dengan dari pihak sebelah ya, karena kebetulan gereja tempat kami itu kan dari lingkungannya itu banyak yang dari sebelah ya. Jadi ketika mereka mempertanyakan keimanan kami, ya terpaksa saya yang maju. Jadi saya akan jawab melalui kitab-kitab mereka juga sih gitu. Itu yang saya usahakan sekarang ini. Bahkan kalau untuk anak-anak youth saya belikan Islamologi. Karena kalau sekarang lebih mudah ya, karena kita klik apapun di internet sudah keluar itu. Jadi lebih mempermudah gitu loh, Sis Ebi. Kalau boleh tahu Sis Ebi, kira-kira usia berapa ini? Mohon maaf ya saya tanya, karena kalau saya sih sudah hampir kepala 5 ya. Baiknya jangan ditanya bro. Soal usia itu mungkin nanti japri aja. Oh siap. Maaf ya. Siap Mbak Dewi Bulan. Ini luar biasa Mbak Dewi Bulan.
Oke, gitu aja dulu. Cuman saya hanya ingin memperkuat Sis Ebi tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Amin. Teruslah mendekat kepada Tuhan, apapun perjuangannya, apapun seberat apapun, termasuk saya. Saya ini juga diisolir oleh keluarga besar saya yang notabene adalah keturunan Aceh, ya. Aceh, saya kelahiran Aceh. Oh, gitu. Jadi keluarga saya juga sudah haji semua, bahkan saya sudah haji juga. Jadi saya lepas semua, kemudian saya terpaksa menghindar dari kota sana. Saya sekarang ada di Jawa Timur, tapi terus terang saya masih diburu. Masih diburu. Mudah-mudahan lah kalau mungkin saya ada rezeki nanti saya akan ke US lah gitu, sama anak-anak saya gitu. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. Sekedar sharing aja, silakan dilanjut. Baik. Pak Faya, ini kita live, jadi yang disampaikan Pak Faya itu pasti dengar orang banyak, jadi maaf saya nggak sempat cut tadi omongan Pak Faya, jadi biar Pak Faya juga realize ya bahwa ini kejadiannya di live gitu, ya Pak Faya. Oke. Bahwa memang benar apa yang saya katakan ini sesuai dengan kejadian yang saya alami. Itu, Pak. Yang diburu dan rencana Bapak itu mau ke sana, ke luar negeri itu takutnya didengar gitu, Pak. Kalau saya sih gini, biarlah mereka tahu ya. Pada Tuhan gitu ya. Ya, itu aja. Si kesaksian nih, cara pribadi di sini. Boleh. Catat nih, bre. Nanti setelah ini berikutnya catat nih. Tadi saya sering mau sampaikan itu, ternyata disampaikan nama Bu DB, ya sudah. Saya turunkan tangannya lah. Saya terus terang sering join juga dengan Bro Tanpa Raji, ya. Saya sering sharing di grupnya, di live-nya dia juga gitu. Jadi ya bahkan kalau untuk murtadin yang saya bimbing di gereja saya juga saya perkuat. Kebetulan gembala saya mempercayakan untuk para murtadin itu saya bimbing lah gitu. Itu yang ya puji Tuhan mempercayakan itu kepada saya melalui gembala ya. Jadi apapun saya selalu sharingkan kepada teman-teman bagaimana supaya ya banyak. Karena murtadin ini banyak masalah sebetulnya, masalah terhadap masing-masing. Banyak. Nah, ini di sini banyak murtadin di sini, Bro. Jadi mungkin Bro sering kesini gitu kan? Iya. Oh iya, ada satu hal yang mau saya tanyain. Ebi bisa KTP-nya bisa diubah apa enggak? Kalau saya lama tuh agamanya di KTP. Iya, belum diubah, Kak. Tapi rencananya setelah lulus kuliahnya sih, karena tahun depan kan. Kalau boleh saya ngobrol ya, tambahin ya. Kalau saya KTP saya tetap masih termasuk kakak saya juga masih ke lama. Karena gini, ketika saya pernah mengurus itu ada kendalanya begini. Ketika kalau di Indonesia kan dari RT RW kemudian kelurahan langsung ke Capil sekarang. Di kelurahan itu pasti akan di stop. Ini kesaksian saya ya, Iya. Akan di stop. Nah, nanti akan ada penyuluhan dari, nggak tahu. Saya curiga itu dari Depak. Supaya apa? Murtadin ini dikembalikan. Murtad, nggak jadi murtad. Nah, seperti itu. Jadi itu dibuat sulit. Bahkan sampai sekarang pun nggak bisa saya merubah itu. Makanya saya juga sempat konsultasi dengan gembala saya. Surat baptis ini kok kenapa tidak bisa tembus gitu ya? Padahal benar-benar kalau saya kan punya surat baptis itu jelas dari gereja mana gitu ya, denomnya apa. Tapi mereka nggak mau tahu.
Jadi Kalau ya saran saya, Pak ya, saran saya nggak ya. perlu ganti KTP. Oh gitu Bu Dewi ya. Iya, saran saya nggak perlu ganti KTP. Tuh Tuhan nggak akan nanya kok KTP-mu apa tulisannya. Cuman yang jadi pemikiran saya begini Bu Dewi Bulan. Saya kan punya anak cowok 2. Kebetulan dia juga sudah ikut Tuhan Yesus juga sekarang ini dua-dua. Karena dulu dia di pesantren ya, sekarang sudah dua-dua sudah ikut Tuhan Yesus juga, puji Tuhan. Jadi satu keluarga saya sudah sudah mengikuti Bertobat. Tuhan Yesus ya, sudah bertobat semua, puji Tuhan lah. Walaupun mamanya sudah almarhum ya sudahlah itu. Yang jadi pemikiran saya bahwa anak saya ini nanti butuh identitas yang pasti gitu loh. Jadi yang saya perjuangkan. Kenapa? Nanti ketika dia memasuki usia memasuki perguruan tinggi, otomatis kan identitas asli Iya. identitas Kalau yang jelas. kalau itu kayaknya gini kan, nanti umur 17 tahun itu kan dia punya KTP baru kan. Iya. Nggak perlu mengikuti agama orang tua. Dia bisa punya identitas sendiri gitu. Kalau memang ini ada 2 pilihan ya. Kalau mau ikut penyuluhan silakan ikut penyuluhan gitu. Tapi saya rasa kalau memang imannya nggak goyah, mau penyuluhan apapun ya, tetap akan ikut Yesus. Maksud dari penyuluhan itu kan untuk menggoyangkan iman. Itu betul, kan. Iya, Nah, betul. Sebaiknya begini, sebelum Anda mengajukan ke kelurahan untuk ganti KTP ini ono, persiapkan Islamologi Anda untuk membantah. Oh, itu aja. Bahkan, jadi iya Bu Dewi. Saya sempat datangi itu. Bahkan ketika para teman-teman saya murtadin itu ada panggilan penyuluhan itu, saya dampingi mereka. Jadi saya nggak takut ya. Saya berdebat memang. Bahkan berdebat langsung ya, tatap muka pun saya berani. Saya bilang, saya siap mati. Harus seperti itu, bro. Harus seperti itu. Jadi justru mereka yang memberikan penataran atau apa untuk kembali lagi ke Islam, itu mereka tidak tahu Islam sama sekali. Jadi harus diberitahukan. Kalau perlu diberitakan itu sejarah Islam itu seperti apa, ya, yang sebenarnya tidak sesuai dengan data-data sejarah. Nah, itu kan yang mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu standar Islamic narration saja, yaitu sejarah yang dibuat-buat oleh mereka sendiri. Tapi kalau kita masukkan ke dalam sejarah, fakta, kronologi, arkeologi yang ada, mereka nggak ada itu Islam. Betul. Nggak ada itu sejarah Islam. Nah, Bu ini Dewi, yang mereka maaf. tidak mengerti. Bu, nanti ngebahasnya bisa nanti nggak? Soalnya ini kan lagi ngerekam Iya. kesaksian murtadinnya Ebi, takutnya nanti benar-benar. Ya, nanti kita bahas setelah ini ya. Itu kita bahas setelah ini aja karena itu pembahasan yang seru juga. Nanti saya berharap Pak Faya juga nggak keberatan untuk bersaksi di kemudian hari. Saya udah kasih chat ke Pak Faya, kalau misalnya boleh saya minta nomor WA Bapak. Tolong dibalas aja live chat saya. Oh, siap. Saya balas ya. Siap. Di private aja, Pak. Siap. Baik, Lanjut. teman-teman dimanapun berada, itu ini karena excitednya ya, jadi kita boleh lah. Saya orangnya menghargai sebuah free will ya, tapi marilah free will ini kita pertanggungjawabkan secara dewasa. Kembali lagi ke Ebi masih nyimak, masih monitor? Ebi, sorry ya Ebi ya. Iya, nggak apa-apa. Ini excited jadi itu jadi bahas yang lain. Ebi ada ini nggak, suka ada lagu pujian favorit Ebi nggak? Banyak, Kak. Banyak ya. Wah, luar biasa. Terus gini Bi, ini kan karena Ebi baru dibaptis, ada nggak eksistensi Tuhan Yesus di kehidupan Ebi yang setelah dibaptis? Maksudnya pernah mengalami sesuatu bersama Tuhan Yesus? Bisa sharing dikit nggak? Banyak sih, kayak yang tadi aku ceritain soal skripsi,
terus apa namanya ya kesusahan karena apa namanya hubungan sama mama gitu kan, terus tiba-tiba mama malah ngechat mama bakal terus doain aku, dan banyak banget kayak masalah-masalah yang tadinya aku ngadepin ketika sebelum ikut Tuhan Yesus gitu ya, terus aku saat itu marah kayak kenapa kayak gini, terus dikasih jawaban sama Tuhan tuh setelah aku jadi pengikut Tuhan Yesus gitu, dikasih tahu ini loh alasannya kenapa kayak gini kayak gitu, kenapa dulu kayak gini, terus dikasih tahunya sekarang kayak gitu. Halo bro, bro Ya. sudah saya kirim ya, sudah oke. saya masukkan nomor Baik. WA. Sebentar Oke, ya. saya keluar dulu ya, saya langsung ke YouTube aja. Makasih ya. Oh iya, Nanti, makasih Pak Faya. nanti kapan-kapan kita bisa sharing lagi ya. Baik Pak Faya, baik. Ya, siap. Oke. Ya, Tuhan kita Yesus semangat memberkati bersama semua. Tuhan Yesus Pak Faya. Tuhan berkati. Oh iya, saya sempat dengar tuh waktu Ebi ngomong soal kuliah ya. Tuhan, bahkan Tuhan katakan ya kan, kamu nggak percaya dengan waktuku gitu ya kalau nggak salah Ebi ya. Iya Tuhan, Kak. dan Tuhan menjawab tepat waktunya ya. Iya benar. Ya jadi teman-teman WFM dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar, itulah contoh eksistensi ya Tuhan Yesus di dalam kehidupan umat Tuhan, umat Kristen. Jadi kita merasakan kedekatan ya. Makanya ada dikatakan bahwa Tuhan itu sejauh doa. Ketika kita dekat melakukan doa, maka Dia dekat bersama kita dan kita merasakan eksistensinya. Bahkan saya pun juga masih berasa bahwa eksistensi Tuhan itu masih terus berada dekat saya gitu ya. Baik teman-teman, saya rasa waktu juga yang akan memisahkan kita ya. Sekarang sudah jam 8 lewat. Saya yakin Ebi juga harus istirahat. Besok kuliah lagi Ebi? Masih ada jadwal kuliah besok? Iya Apa Kak, libur? masih ada. Masih ada ya? Masih Baik. ada besok. Oke. Dan Ebi nanti tutup doa ya? Siap ya? Oke dong. Siap Kak, boleh. Boleh ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman di luar sana yang merasa pertobatan itu sudah dilakukan ya, dekat dengan Tuhan. Terus kalian ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, eksistensi Tuhan Yesus dalam kehidupan kalian, sehingga kalian bertobat, memilih jalan yang benar. Kalian bisa kontak kami ya di WFM dan kalian boleh sharing, menyaksikan kesaksian diri saudara bagaimana mengalami pertobatan tersebut ya. Kami terbuka sekali pintu buat bagi Anda semua. Termasuk tadi Pak Faya, kita dengar sendiri bahwa beliau siap untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Baik teman-teman, kita akan tutup acara kesaksian Murtadin malam ini dan kami persilakan untuk Ebi tutup di dalam doa. Silakan Ebi. Baik Kak. Selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Bapa di surga, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas segala berkat yang telah Tuhan berikan pada hari ini. Kami masih diizinkan untuk melakukan forum yang dipergunakan guna memuliakan nama-Mu. Tuhan, dalam kehidupan ini kami percaya bahwa Engkaulah sumber berkat, sumber ilmu pengetahuan, dan sumber kebaikan yang abadi, yang selalu mencukupi dan memberkati kami. Bimbinglah kami terus Tuhan, naungi kami Tuhan, pimpinlah jalan kami, karena hanya Engkau juru selamat bagi seluruh makhluk di muka bumi. Kami juga ingin berdoa saudara-saudara kami yang ada di daerah terpencil dan selalu terus berusaha melayani dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Jagalah keimanan mereka dan kami mohon naungi mereka terus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon pertolongan dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Wow, luar biasa. Baik, sampai ketemu lagi teman-teman setia WFM di hari Kamis minggu depan dengan tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda juga. Jangan kemana-mana, tetap di WFM. Tuhan Yesus berkati.
Terima kasih Sis Ebi ya. Terima kasih. Sudah end live? Sudah? Pastinya. Akila gimana? Udah end live belum Akila? Dah. Ciber. Nona manajer. Coba aku cek deh. Aku udah share screen sih di apa namanya buat acara selanjutnya. Udah aman ya, Bro Jun? Belum, gue keluar studio lagi jadinya. Oh, masih live? Belum, masih live. Bentar. Aku matiin. Tiduran kayaknya deh. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan kesaksian yang sungguh-sungguh luar biasa, kesaksian yang dimana kita bisa melihat ya bahwa semakin hari semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan keputusan untuk murtad ini teman-teman, sering saya katakan bahwa ini bukanlah keputusan yang mudah gitu ya. Apalagi lahir dari keluarga Islam ya, keluarga Muslim, sekolah di sekolah Muslim, dididik dalam lingkungan Muslim, dan banyak faktor yang sebetulnya yang membuat keputusan untuk murtad itu bukanlah keputusan yang mudah gitu. Tetapi berdasarkan kesaksian dari narasumber ini teman-teman, kita bisa mendengarkan bahwa di tengah-tengah logika kita gitu yang memikirkan bahwa murtad itu bukanlah keputusan yang mudah, ada mujizat yang terjadi gitu ya. Jadi kadang-kadang ya kesulitan-kesulitan yang kita bayangkan itu ya berkaitan dengan murtad ini yang tidak mudah untuk keluar dari situ, ada sesuatu yang di luar nalar itu yang bisa terjadi ya. Teman-teman bisa mendengarkan sendiri kesaksiannya bagaimana perjalanan hidupnya sejak kecil gitu ya. Dia bisa berimajinasi tentang Kristen, itu kan itu luar biasa gitu loh teman-teman. Maka saya kira itu adalah sebuah mujizat yang terjadi dalam kehidupan beliau ini. Karena begini teman-teman, banyak orang kita lihat ketika mereka memutuskan untuk murtad, mereka itu nggak akan baik-baik saja apabila di lingkungannya itu tahu gitu loh ya. Coba teman-teman perhatikan misalkan Pak Pendeta Yusuf Runi yang sekarang jadi pendeta yang sangat luar biasa, Pak Saifuddin Ibrahim, dan masih banyak lain yang tidak kita ketahui tentang peristiwa mereka murtad gitu. Kita bisa melihat bahwa mereka itu didiskriminasi teman-teman, dimasukkan ke dalam penjara dan lain sebagainya. Itu contoh yang kita lihat bahwa itu tidak mudah. Tetapi mereka yang mengalami itu, mereka bisa melewatinya teman-teman. Mereka mampu gitu loh. Artinya apa? Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, ada Roh Kudus di dalam dirinya yang menuntun dia untuk bisa lewati segala macam persoalan ya. Untuk membawa dia untuk semakin kuat di dalam Tuhan, semakin bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan dan lain sebagainya. Karena setiap orang yang mau percaya kepada Kristus itu tidak lahir dari keinginan hatinya semata, tetapi itu lahir daripada dorongan Roh Kudus yang menginsafkan dia bahwa dia itu manusia berdosa, sehingga dia berani untuk memutuskan untuk murtad. Jadi kalau kita berpikir misalkan kita adalah seorang penginjil misalkan ya, kita memberitakan Injil kepada orang lalu kemudian orang itu memutuskan untuk percaya kepada Kristus, kita tidak punya hak sama sekali untuk berbangga bahwa orang itu adalah hasil dari penginjilan. Iya, memang kita dipakai oleh Tuhan untuk sebagai alatnya untuk membicarakan Injil kepada mereka. Tetapi bukan karena kita yang mampu mengeluarkan kata-kata yang mampu mengeluarkan dorongan untuk orang itu memutuskan untuk enggak teman, karena itu enggak mudah. Bayangkan lahir dari kecil sebagai Muslim, artinya agama itu telah membudaya menjadi kebiasaan, rutinitas dalam kehidupannya yang melekat dengan diri. Jadi mentalnya, pikirannya,
telah tersusun dengan rapi berdasarkan agama yang dia anut gitu loh. Jadi pikirannya, keputusan-keputusan yang harus diambil, bagaimana bertindak dan sebagainya, itu latar belakang yang mempengaruhi itu adalah agama. Karena itu dia dididik demikian gitu loh. Maka kalau kita katakan ketika saya memberitakan Injil lalu orang percaya maka itu adalah hasil daripada saya, kita menjadi orang yang sombong sebetulnya teman-teman. Maka ketika ada orang yang percaya, ya sekalipun memang kita adalah yang memberitakan Injil, tetapi lebih daripada itu adalah Tuhan yang mendorong dia. Tuhan yang yang menginsafkan dia sehingga dia bisa percaya kepada Kristus. Dia bisa keluar daripada agama yang sebelumnya atau kepercayaan yang sebelumnya kepada agama Kristen atau kepada pengikut Kristus. Coba perhatikan Paulus, misalkan kalau kita kembali kepada Alkitab gitu ya. Paulus dulu kan seorang yang sangat kuat di dalam agama Yahudi teman-teman, di bawah guru besarnya Gamaliel gitu ya. Saya yakin sekali dia tahu tentang Kristen ya, karena nggak perlu orang ini diinjili, karena memang pada dasarnya dia sudah tahu tentang Injil itu sendiri gitu loh. Cuma kan dia nggak mau percaya gitu. Nah siapa coba secara berdasarkan pengetahuannya lalu kemudian memutuskan untuk murtad? Pengetahuan iya, tetapi ada unsur supranatural di dalamnya yang mengakibatkan orang-orang itu memutuskan untuk murtad. Kalau nggak ada unsur itu teman-teman, nggak bisa gitu loh. Apalagi orang sekaliber Paulus yang sangat pintar gitu ya. Bahkan dia pernah menyatakan bahwa dalam urusan agama saya itu nggak bercacat katanya. Dia adalah orang yang meyakini dirinya mengetahui secara sempurna agama Yahudi dan mampu menjalankannya itu dengan baik berdasarkan hukum yang berlaku. Maka kalau dia membicarakan tentang kekristenan itu sudah termasuk agama yang menyesatkan menurut dia. Dia tahu tentang hal itu. Maka berdasarkan pengetahuannya bukan itu dasarnya dia memutuskan untuk meninggalkan agama Yahudi menjadi pengikut Kristus, tidak. Tetapi karena perjumpaannya dengan Kristus. Nah dalam kasus-kasus sekarang ini juga demikian teman-teman. Ketika orang memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus, itu karena mereka mengalami Tuhan. Itu karena mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan sehingga mereka berani memutuskan itu. Karena keluar dari sana itu bukanlah perkara yang mudah. Si Paulus pun juga begitu. Keluar dari agama Yahudi itu bukanlah perkara yang mudah. Bahkan ketika dia melakukan penginjilan pun banyak perkara yang dia hadapi. Banyak persoalan, banyak tantangan yang dia hadapi. Karena memang memutuskan untuk percaya kepada Kristus teman-teman tidak semudah yang dipikirkan oleh orang. Banyak orang yang berpikir gini ya. Percaya kepada Kristus itu mungkin membuat kita bisa hidup lebih nyaman gitu ya, keluar dari masalah. Ya nggak semudah itu gitu loh, nggak segampang itu, nggak sesederhana itu gitu. Contoh yang paling dekat itu adalah Paulus. Ketika dia percaya kepada Kristus itu, perhatikan deh kehidupannya. Kalau kita baca kisah para rasul itu, perjalanan kehidupan Paulus itu, kalau kita yang menghadapi itu teman-teman belum tentu kita mampu melewati hal-hal demikian. Berat sekali. Bayangkan kalau kita sekarang pergi khotbah, pergi penginjilan dan sebagainya, ya kita berjalan udah pakai motor ke sana kemari. Paulus enggak, jalan kaki, pakai perahu, lewatin ini, pulau dan sebagainya. Itu perjalanan yang sangat melelahkan dan penuh tantangan yang mengancam nyawa setiap waktu. Jadi mengikut Tuhan dari banyak pemikiran banyak orang yang mengatakan bahwa itu menghindarkan mereka dari masalah dan lain sebagainya. Ya nggak harus, nggak begitu. Kadang-kadang kalau kita berekspektasi demikian lalu kita percaya kepada Kristus dan kenyataannya malah kita lebih banyak menghadapi tantangan, masalah dan sebagainya, yang membuat orang itu jadi iman tempe gitu, bermental tempe, di mana mereka nggak mampu lagi menjadi pengikut Kristus yang sejati. Penderitaan dan sebagainya mereka nggak mampu. Tetapi pengikut Kristus itu tidak berbicara tentang kenyamanan teman-teman. Sekalipun mungkin kita memperjuangkan kenyamanan juga, tetapi Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa ketika kita percaya kepada Dia lalu kita akan terhindar dari segala macam masalah. Nggak pernah, nggak ada itu ya, nggak ada. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan bersama-sama dengan kita, memberikan kita kekuatan, memampukan kita untuk melewati segala macam. Selama kita di dunia ini teman-teman ya, pasti ada aja masalah gitu, ada aja tantangan, ada aja persoalan yang harus kita hadapi. Tapi persoalannya adalah apakah kita sebagai orang Kristen
kita mampu menjadi orang-orang yang taat dan setia gitu loh. Sampai kita mengakhiri hidup kita di dunia ini sebagai pengikut Kristus yang sejati. Itu pertanyaannya. Ya. Kalau kita tidak mampu itu sudah masuk dalam kategori iman bermental tempe gitu ya, suam-suam kuku dan lain sebagainya ya. Kalau suam-suam kuku yang nggak usah sekalian gitu, daripada pura-pura lain sebagainya. Lebih bagus nggak usah ya. Ada lagu yang mengatakan kalau ya retak ya udah pecah sekalian gitu, kalau basah ya udah mandi aja sekalian, selam gitu. Nah kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi kita sebagai orang Kristen harus menyadari bahwa setiap ada orang yang percaya itu adalah kasih karunia daripada Tuhan ya. Dan kita juga harus menghindari diri merasa bahwa kita yang paling jago, paling bisa dalam hal memberitakan Injil lalu kemudian orang banyak percaya. Enggak, kita harus menghindarkan diri kita dari kesombongan rohani yang model demikian, karena segala kemuliaan itu hanya untuk Tuhan teman-teman. Kita tempatkan semuanya itu bagi Tuhan, karena dialah yang mengubah hati orang, dialah yang menginsafkan orang untuk percaya kepada Kristus gitu teman-teman. Kita hanya alat, kita ini hanya alat perpanjangan tangan Tuhan untuk dipakai menyampaikan Injil itu. Dan itu pun kita bersyukur kita dipakai, misalkan kita dipakai. Kalau enggak juga ya Tuhan juga enggak butuh kita kok. Tuhan juga enggak membutuhkan kita teman-teman ya, karena Tuhan itu maha kuasa. Jadi kita bersyukur karena kita terlibat di dalam seluruh pelayanan ini, kita terlibat di dalam hal-hal yang rohani dalam pekerjaan Tuhan gitu ya. Jadi kita mengucap syukur teman-teman ya, sekali lagi bahwa banyak orang yang hari-hari ini memutuskan untuk percaya kepada Kristus. Kesaksian-kesaksian model demikian ini sangat berguna, sangat bermanfaat untuk kita kembali merefresh diri kita, mengingat kembali kebaikan Tuhan, bahwa orang model seperti yang bersaksi ini mampu untuk percaya kepada Kristus sekalipun dia lahir dari tengah-tengah keluarga yang tidak berlatar belakang pengikut Kristus, dan dia bisa survive sampai sekarang. Itu menjadi sebuah tamparan atau pelajaran bagi kita yang sudah lahir sejak kecil menjadi orang Kristen gitu ya, supaya kita semakin kuat juga, semakin semangat menjadi pengikut Kristus teman-teman. Dan pesan saya kepada teman-teman, mari kita share video ini ya. Ini kesaksian yang luar biasa. Kita share video ini ke banyak media sosial kita teman-teman ya, agar lebih banyak lagi orang di luar sana yang boleh percaya kepada Kristus, agar lebih banyak lagi orang di sana yang mengenal Kristus ya, yang boleh mendengarkan kesaksian ini, sehingga mereka juga boleh belajar bahwa Tuhan itu betul-betul ada. Tuhan itu betul-betul mengasihi dan mencintai umat manusia teman-teman. Dan dari teman-teman yang mendengarkan kesaksian ini, jika ada yang merasa diberkati, yang merasa wah ini pembicaraan ini benar-benar menolong saya, benar-benar membukakan wawasan saya atau memberkati saya, mempengaruhi kehidupan saya misalkan gitu, silakan tuliskan itu semua ya sebagai kesaksian teman-teman di dalam kolom komentar, sehingga mungkin ada dari teman-teman yang membuka kolom komentar, membaca komentar teman-teman, mereka bisa melihat, mereka juga bisa diberkati dari kesaksian teman-teman ya. Ya mungkin ada yang merasa mirip kesaksiannya, misalkan dulu seorang muslim juga, lalu kemudian memutuskan untuk murtad dan sekarang setia mengikut Kristus. Tuliskan di dalam kolom komentar teman-teman, apa dasar teman-teman percaya kepada Kristus, apa yang men-trigger teman-teman sehingga wah, Yesus itu benar, Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat kita. Tuliskan di dalam kolom komentar, sehingga orang-orang mungkin ya banyak juga orang yang nggak suka gitu ya dengan hal-hal yang demikian, supaya ketika mereka mau menulis komentar gitu ya, mereka membaca gitu, mereka bisa menemukan, dan siapa tahu teman-teman Roh Kudus menggerakkan hati mereka dan mereka bisa percaya kepada Kristus juga. Oke teman-teman ya, demikianlah video kita. Kita akan mengakhiri video ini, tapi sebelum kita mengakhirinya, mari bersama-sama kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 teman-teman. Kita baca bersama-sama. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi teman-teman, kita baca bersama-sama. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Teman-teman sekalian, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa keselamatan itu satu-satunya hanya di dalam Yesus Kristus.
Firman Tuhan secara eksplisit dan jelas mengingatkan kita bahwa tidak ada nama lain di dunia ini yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, tidak ada, entah itu siapapun, tidak ada teman-teman. Hanya Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kita. Tidak ada nama lain, ya. Entah itu kita mau cari di mana ke, kita mau nama yang terkenal ke, paling tersohor, paling apapun lah yang paling-paling itu teman-teman. Jelas firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa orang-orang itu bukanlah orang yang menyelamatkan kita dari dosa kita, tetapi jelas bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, ya. Yohanes 3:16 juga jelas mengatakan bahwa barang siapa percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman sekalian, hidup kita di dunia ini kan singkat sekali teman-teman, ya. Mungkin paling lama itu ya kita hidup 60-70 tahun, ya. Paling lama 80-90 itu pun sudah sakit-sakitan dan lain sebagainya. Kesempatan ini kan tidak datang 2 kali teman-teman, ya. Kalau kita sudah mati, ya udah final gitu loh. Tetapi selama di dunia ini kesempatan itu selalu ada. Bagi teman-teman yang mendengarkan video ini, coba kalian pikirkan. Kesempatan ini cuma sekali di dunia ini teman-teman. Keputusan kita untuk masuk surga dan masuk neraka itu kita ambil keputusan selama di dunia ini. Kalau sudah di neraka nanti kan sudah masuk kepada pengadilan Tuhan, di mana kita tidak bisa memprotes segala sesuatu karena bukti fakta itu ada di sana semua gitu loh. Nah, keputusan kita untuk percaya kepada Kristus adalah keputusan yang sebetulnya membawa kita kepada keselamatan, membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tetapi apakah kita mau? Itu tergantung teman-teman yang mendengarkan video ini. Kalau teman-teman mau masuk neraka, silakan tidak percaya kepada Kristus. Tetapi ingat, keselamatan itu hanya satu-satu di dalam Kristus, tidak ada yang lain. Itu perlu kalian pikirkan. Tidak ada yang lain. Titik. Ya. Jadi beriman kepada Kristus adalah pilihan yang paling tepat, ya. Dan biarlah kiranya kita yang telah percaya kepada Kristus, kita tetap setia sampai kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Oke teman-teman, demikianlah renungan kita, demikian video kita. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Tuhan berkati kita semua. Jangan lupa dukung terus perkembangan channel ini ya teman-temannya, lewat subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman, Tuhan berkati kita semua. Shalom.